tadi di pohon itu nampak, sekarang dia ada di tengah-tengah jalan. Akhirnya mereka pada kaget. Wah, apaan tuh? Ubay pun diem begitu, tapi gemeteran. Ubay baru pertama kalinya si Ubay melihat itu sosok seperti itu. Bay, 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 balik lagi, bay, balik lagi. Tanggung ini kita bentar lagi mau nyampe, tapi itu dihadang. Mereka tuh ya nggak berani untuk melewat, nggak berani untuk lewat. Ketika pas lewat, ada temennya itu yang dari kampung sebelah itu nyusul gitu dari belakang. Sembari banyak karena buat temen-temen nganter lah. Karena punya firasat itu nggak enak gitu kan. Ubay takut kenapa-napa di. Akhirnya mereka bawa senter kan, kamera ya sekitar 6 orang di situ. Di situ akhirnya ngedapetin si Ubay dan temen-temennya itu lagi ketakutan, diem aja. Akhirnya ditepuk, "Hei, kenapa pada diem di sini? Itu." Bari mulutnya susah ngucap. Itu. Apa? Itu di depan. Tapi ya teman-temannya itu yang berenam itu ya nggak ada ngeliat apa-apa. Ketika mereka pada buka mata, si Ubay dan teman-temannya itu yang berempat nggak bisa ngeliat itu, lihat ke depan nggak ada apa-apa, sosok itu udah ngilang. Nah, pas di semenjak itu akhirnya mereka udah, ayo cepetan pulang, ayo kami antar ke sana. Pas diantar, udah keluar dari kebun itu, dia sampai sini aja ya, aman kan kesananya. Oke, makasih. Ntar lain kali kalau ini sore-sore aja lah kesini, jangan terlalu malam. Oh, iya. Akhirnya pulang. Akhirnya mereka pun kembali. Yang berenam itu balik lagi ke situ, lewat di situ. Dan Ubay melanjutin untuk pada pulang untuk di rumahnya masing-masing. Ketika di perempatan, makhluk itu ada lagi, nongol gitu, lagi duduk begini aja. Mereka saking takut pada lari. Makhluk itu cuma ketawa. Ubay pun ikut lari. Baru pertama kali melihat kayak gitu, lari. Mereka mencar semua ke rumahnya masing-masing. Wow. Keesokan harinya mereka itu ngumpul lagi. Udah, kalau kesana lagi jangan malam-malam lah, siang atau sore aja. Iya. Pas kayak gitu, Ubay nyeritain ke orang tuanya, Pak, Bu, itu dulunya di kebun itu emang kenapa sih? Lagian kamu kalau main itu nggak usah malam-malam kalau lewat situ, mau ke kampung sebelah. Ini siang atau sore, setelah habis sisa itu ya pulang, jangan disitulah. Enggak Bu, Ubay baru pertama kali lihat sosok kayak gitu. Akhirnya ya bapaknya nyeritain ke si Ubay itu. Iya baik, dulu di situ ada, pas ketika itu hujan, ada seorang perempuan. Terus kejadiannya sih
sore pas maghrib gitu, pas maghrib. Kebetulan itu warga yang nggak terlalu banyak yang lewat situ. Kena hujan. Ketika itu emang hujan lebat terus petir. Nah perempuan itu terkena petir sampai gosong. Nggak taunya orang itu ya kampung sebelah itu yang terkena. Dia habis pergi ke kota, terus pulang hujanan di situ, sambarlah sama petir sampai meninggal. Oh begitu, berarti itu itu sih udah lama dengar dari warga-warga yang sering ngomong jadi bahan pembicaraan di kebun itu. Pas itu selang berapa minggu kemudian itu si Ubay dan empat temennya yang tiga temennya itu rencana mau main situ lagi, tapi dia pas main-main itu ke sana sekitar jam 3, mau setengah 4, mau menjelang asar lah, mau ke asar. Mereka jalan main, ya nggak ada apa-apa, biasa aja. Nah pas di situ mereka udah pada di kampung sebelah itu ngobrol biasa cerita. Waktu udah mungkin mau maghrib, udah mau maghrib hujan, karena emang waktu itu ya emang lagi musim-musimnya hujan. Akhirnya mereka yang nunggu hujan reda, nggak mungkin basah-basahan, takutnya demam, kedinginan. Akhirnya waktu udah nunggu jam 8, hujan cuma rintik-rintik, mereka itu si Ubay dan temen-temennya mutusin untuk pulang. Untuk kita pulang aja deh, biar nggak kemalaman, nggak apa-apa lah, gerimis sedikit mah katanya. Ya udah pulang. Akhirnya mereka berempat pulang, lewatin kebun ya seperti biasa jalan. Pohon yang minggu lalu itu yang sempat digeser untuk ke biar nggak ngalangin jalan itu udah nggak ada, mungkin udah itu nama warga lah, dipotong-potong atau dirapihin. Gak lama kemudian situ mereka dengar suara minta tolong, tolong, tolong. Bulu keruduk pada merinding. Aduh, kata teman sih, ngomong lagi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa kata si Ubay. Akhirnya jalan-jalan, pas jalan-jalan, suara tolong-tolong itu ya makin kencang, makin di telinga tuh kayak deket banget. Pas mereka noleh ke belakang, sosok itu emang nongol lagi sembari jalan, tolong, tolong. Mereka pun melihat, langsung lari. Wah, pada lari saking takutnya, dia pada lari. Ya orang ketakutan gimana sih, larinya juga gak becus. Lari tahu-tahu ada di depan, gila, tolong, tolong. Wah makin kacau katanya Mas Ubay yang tadinya orang cuek, takutnya benar-benar ketakutan, pucat semua mukanya. Akhirnya pas mereka nggak bisa kemana-mana, pada pada jatuh duduk di situ aja. Ubay bilang,
udah jangan ganggu, udah cuman lewat, cuman lewat. Terus itu ngomong, tolong muka saya mana, kok gelap semua, kata. Merinding loh. Gak bisa nolongin, gak bisa nolongin. Karena bapaknya tahu kalau si Ubay itu kesana. Ada si bapaknya itu nyusul bawa sama Ustadz, namanya Ustadz Ariri, minta tolong gitu kan. Ustadz, saya minta tolong, anak saya belum pulang gitu. Soalnya waktu minggu kemarin dia nemuin kejadian kayak gini-gini. Akhirnya ya Pak Ustadz karena waktunya senggang, kesana lah nyusulin. Pas nyusulin, ngeliat anak-anak itu si Ubay dan teman-temannya itu ya kayak pingsan di situ. Akhirnya pada dibangun, bangun, 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 katanya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, ngapain sih? Ya, akhirnya si Ubay bangun, temen-temennya bangun. Waduh, Pak Ustadz tolongin, Pak Ustadz tolongin. Iya, kenapa? Itu ada perempuan, mukanya hitam semua, Pak Ustadz. Dia minta tolong, nanyain mukanya mana. Aduh, akhirnya Pak Ustadz nggak tahu lah, ngedoain, mungkin kirim doa atau buat apa gitu kan, kurang paham sih. Situ ya suasananya jadi tenang lagi. Akhirnya Ubay dan temen-temennya dan bapaknya Ubay udah ayo pulang. Setelah pulang sampai rumah masing-masing, kali Pak Ustadz hari itu ngikut ke rumahnya si Ubay karena bapaknya kan yang undang sana apa ngopi sembari ngobrol. Akhirnya Pak Ustadz nanyain, karena Ubay kayak paling terlihat apa ya, ketakutan banget gitu. Kebayang-bayang terus dengan wajahnya karena pas banget sih depan-depanan sama Ubay. Nah, di situ Pak Ustadz ngomong, udah kalau apa tuh makanya pergi-pergi itu sering doa. Iya Pak Ustadz, saut si Ubay. Terus Ubay dengan muka ketakutan itu, Pak Ustadz kok saya masih kebayang-bayang aja katanya. Soalnya makhluk itu ya di depan muka. Akhirnya Pak Ustadz nggak tahu apa, cuman digelas gitu kan. Sembari baca mungkin doain terus suruh minum terus Ubay. Udah minum nggak apa-apa. Akhirnya Pak Ustadz itu ceritain ke si Ubay, dulu itu perempuan kena petir dan kondisinya langsung gosong. Akhirnya dia ya sering sering ganggu di situ. Orang malam-malam lewat ganggu di situ. Oh begitu ceritanya Ustaz ya. Iya dulu kan kamu masih kecil, belum tahu. Akhirnya Pak Ustadz ngerangin, terus doa. Akhirnya Pak Ustadz pamit. Ya udah Pak, baik, saya pulang dulu. Iya Pak Ustadz, makasih udah mau bantuin. Ya nggak apa-apa. Ya udah, akhirnya pulang. Assalamualaikum. Setelah itu bapaknya Ubay bilang, makanya kalau kata orang tua jangan pergi ya jangan pergi, dengerin. Lagian ngapain sih nongkrong mulu. Emang di sini nggak cukup, istilahnya di kampung sendiri nongkrong. Yang emang ada rencana apa? Enggak Pak, tadinya kan rencananya kan pengen naik gunung katanya sama temen suatu temen, karena teman sekolah kan.
udahlah jangan kesana dulu, kamu belum ini. Akhirnya si Ubay nurut ke bapaknya, ya Pak, membatalkan untuk acara untuk naik gunung itu. Ya, itulah sedikit kisah dari Ubay di Tasik. Mudah-mudahan menghibur, dan untuk teman-teman, terima kasih banyak selalu support, dukung, dan selalu tonton video saya. Terima kasih banyak. Semoga semuanya pada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya, rezekinya. Amin amin. Akhirnya sampai di sini ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.